Om Santi 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 Om. Ucapkan rasa syukur panen melimpah, warga desa Sudaji Buleleng Bali menggelar tradisi ngider gita. $35 paket sabu dalam sedotan berbalut kertas semen diamankan Polresta Denpasar. Rayakan kelulusan siswa SMA Negeri 2 Tabanan, wajibkan siswanya memakai pakaian adat. Restoran berkonsep garasi yang menjadi salah satu tempat kongko favorit penghobi motor di Bali. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda selama 1 jam ke depan dengan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Desa Tenganan Pengerisingan di Bali punya ritual unik bernama Perang Pandan. Dalam ritual ini, para pemuda desa akan bertarung dengan menggunakan pandan berduri sebagai senjata utamanya. Dan ritual ini dipersembahkan untuk menghormati Dewa Perang Indra. Ya, inilah Perang Pandan. Mungkin terlihat sedikit menyeramkan, tapi budaya ini justru mempersatukan pemuda di Desa Tenganan Pegeringsingan, Bali. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan Perang Pandan mulai digelar di Desa Tenganan Pegeringsingan. Apalagi sejak kebakaran hebat yang menghancurkan hampir semua awik-awik atau dokumen hukum adat di desa ini. Perang Pandan dipercaya adalah ritual yang dipersembahkan untuk Dewa Perang Indra. Tetapi yang bisa kita gali dari perjalanan Perang Pandan ini, mengingat bahwa Desa Tenganan Pegeringsingan ini kan beragama Hindu, menganut sekte Indra, di mana Dewa Indra itu kita hormati sebagai Dewa Perang, di samping beliau kita hormati juga sebagai Dewa Kemakmuran, seperti itu. Tradisi turun-temurun dari nenek moyang ini terus dijaga oleh tiap generasi di desa yang terletak di sebelah timur Bali ini.
Seperti Putu Soni Astika, pemuda desa Tenganan Pegeringsingan ini selalu bersemangat untuk berpartisipasi dalam Perang Pandan. Walaupun berisiko luka dan berdarah, Soni tak pernah kapok untuk terus meramaikan ritual Perang Pandan sejak ia masih duduk di kelas 4 sekolah dasar. Pertama kali sih takut, tapi kita di tetua-tua di sini kakeknya ngasih gini upah kayak gitu, dikasih uang, nanti dikasih uang biar kita berani. 5.000, ya 5.000 dulu saya dikasih uang biar berani. Biar berani ikut Perang Pandan. Ya. Pernah kapok nggak karena sakit? Kapok sih enggak, tapi ketagihan jadinya. Setiap pemuda atau teruna desa Pegeringsingan yang akan berpartisipasi sedari pagi sudah menyiapkan diri. Tidak ada persiapan khusus yang dilakukan, tetapi mereka harus memakai pakaian tradisional, mulai dari sarung atau kamen, selendang atau saput, dan ikat kepala yang biasa disebut udeng. Dan tentu saja menyiapkan pandan sebagai senjata utama. Tidak ada batasan umur juga untuk bisa ikut dalam Perang Pandan. Dan tepat tengah hari, Perang Pandan pun dimulai. Diawali dengan pertarungan antar teruna desa Pegeringsingan, lalu warga umum pun bisa berpartisipasi. Wasit sudah bersiap pada posisinya. Tiap pertarungan akan berlangsung selama 3-5 menit. Daerah yang paling diincar lawan adalah leher. Ritual Perang Pandan selalu disambut dengan meriah oleh para teruna desa. Setiap tahunnya para teruna atau pemuda dari desa Tenganan Pegeringsingan selalu menyambut antusias diadakannya Perang Pandan ini. Selain untuk memberikan kebanggaan pada diri mereka sendiri dan juga keluarga mereka, disinilah mereka juga belajar tentang kebersamaan. Tak perlu khawatir dengan luka tancapan duri pandan. Para doha atau gadis desa Pegeringsingan sudah menyiapkan obat, ramuan tradisional yang cukup mujarab. Ritual penuh aksi ini hanya digelar setahun sekali. Wisatawan domestik maupun internasional tak mau ketinggalan menyaksikan Perang Pandan. Seperti Ivona yang datang dari Belanda. Fantastic celebration, beautiful place, very traditional, very authentic. So I'm very happy that I could visit Bali in this time that they celebrate. It's my first time in Bali. Masyarakat Tenganan Pegeringsingan percaya dengan pelestarian ritual Perang Pandan, keseimbangan desa mereka tetap terjaga. Ritual Perang Pandan akan diakhiri dengan para gadis desa bermain ayunan raksasa yang telah disucikan. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Ucapkan rasa syukur panen melimpah, warga desa Sudaji Buleleng Bali menggelar tradisi ngider gita. Tradisi membayar kaul ini dilakukan dengan mementaskan 3 pasang sapi gerumbungan di tengah sawah yang berlumpur. Beginilah aksi 3 pasang sapi gerumbungan berkeliling di tengah sawah. Pementasan sapi ini merupakan salah satu upacara simbol
dalam tradisi ngider gita warga desa Sudaji, Buleleng, Bali, dengan harapan panen yang akan datang kembali melimpah. Tradisi ngider gita adalah tradisi membayar kaul yang diturunkan leluhur sebagai ungkapan rasa syukur atas panen padi yang terus melimpah. Sebelum pementasan sapi, upacara dan doa dilakukan warga. Di saat bersamaan, para wanita memanen padi secara simbolis sambil melantunkan sastra Bali. Usai memanen padi, para leluhur yang disimbolkan dengan kampuh menaiki sapi gerumbungan. Naon sesangi itu Bayar kaul. oh, bayar kaul ya. Ya. Niki yang punya kaul, bapak saya. Oh. Bapak saya yang punya kaul. Kaulnya itu kalau misalnya permohonan saya berhasil gitu ya, di tempat ini saya akan mengupah sapi tetap gerumbungan sampai dengan gitu ya. Usai berkeliling sawah dengan sapi gerumbungan, para tokoh adat berkumpul untuk menikmati makanan secara bersama atau megibung. Dalam kehidupan agraris, warga Sudaji meyakini Tuhan Yang Maha Kuasa dalam manifestasi Betara Sri akan melimpahkan kemakmuran kepada para petani di desa ini. Putu Wijana melaporkan untuk NET. 35 paket sabu dalam sedotan berbalut kertas semen diamankan Polresta Denpasar. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dita? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke NET CJ. Video-video terpilih akan tayang di NET 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Redaksi NET 10 kembali menyiapkan rangkaian informasi penting dan menarik. Di tengah kesibukan beraktivitas pagi, kami merangkum berita harian terkini secara padat serta informatif untuk menambah wawasan Anda. Komunitas sampah Asah di Bandung, Jawa Barat ubah sampah jadi rupiah. Ada yang unik dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Di sana ada namanya pateke. Ya, bukan dengan mesin ya, Enjini. Pateke ini andalkan tenaga kuda untuk membawa hasil panen. Terima kasih dan selamat beraktivitas. NET 10, hanya di NET.
Madeo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah. Kapolresta Denpasar meringkus 2 pengedar narkoba dengan barang bukti 35 paket sabu siap edar. Transaksi jaringan ini menggunakan modus baru dengan menyembunyikan sabu di dalam sedotan berbalut kertas semen. 4 penyalahgunaan narkoba diamankan petugas Satres Narkoba Polresta Denpasar dalam sepekan terakhir. 2 merupakan pengguna, sementara 2 orang lain berinisial YT dan VW adalah pengedar dengan barang bukti 35 paket sabu siap edar. Kedua pengedar ini ditangkap petugas saat mengendarai mobil di Jalan Sesetan Denpasar. Di dalam tas dan saku kedua tersangka, polisi menemukan 31 paket sabu. Polisi kemudian menggeledah tempat tinggal tersangka dan menemukan sisa barang bukti dan timbangan elektrik. Modus transaksi keduanya tergolong baru, bukan menggunakan sistem tempel di tiang listrik seperti biasanya. Jaringan ini menyembunyikan sabu di dalam sedotan berbungkus kertas semen, kemudian diletakkan di tempat yang telah disepakati oleh pembeli. Sabu maksud saya dimasukkan dalam pipet, kemudian dilempar dalam satu tempat, ditaruh dalam satu tempat, baru mereka berkomunikasi dengan calon pembelinya, barang ada disebut dan tinggal diambil. Ini yang berbeda, yang umumnya kalau yang sudah kita tangkap modusnya berbeda dengan yang lainnya. Kedua tersangka diancam hukuman 20 tahun penjara karena pelanggaran pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Cegah ancaman kelompok radikalisme dari kalangan generasi muda, Kapolda Bali gelar kuliah umum di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Pencegahan ini dilakukan dengan meningkatkan pemahaman falsafah bangsa Indonesia agar tidak terpecah belah. Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Golose disambut ratusan mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Selasa siang. Kunjungan Kapolda ke kampus Undiksa untuk memberikan materi kuliah umum terkait ancaman terorisme dan kelompok radikal yang makin berkembang di masyarakat. Kapolda menilai perlu ada upaya pencegahan secara serius, terutama dari kalangan generasi muda sebagai penerus bangsa. Kapolda Irjen Pol Petrus Golose berharap pemahaman terhadap toleransi yang ada di Bali ini terus dipupuk oleh para mahasiswa, sehingga negara kesatuan Republik Indonesia ini semakin kuat dan utuh. Karena ternyata di Bali tingkat toleransi sangat tinggi dan boleh dikatakan luar biasa. Kemudian juga pemaknaan dan pengertian tentang nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pemaknaan tentang Pancasila, yang semua ini adalah bingkai yang harus kita jaga. Kapolda menambahkan, saat ini kelompok radikalisme yang memiliki keterkaitan dengan bom Bali 1 dan 2 yang lari ke Afghanistan dan Filipina telah kembali ke tanah air. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat dan polisi bekerja sama untuk waspada terhadap sesuatu yang mencurigakan. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerte memastikan proses pencairan gaji guru kontrak yang menunggak 3 bulan lebih telah rampung. Bagi yang belum menerima gaji saat ini karena kesalahan administrasi yang bersangkutan. Serta pengabdian yang tulus. Pemerintah Provinsi Bali menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di lapangan Bajra Sandi Renon, Senin pagi. Sesuai tema Hardiknas kali ini, Pemprov Bali berkomitmen untuk mempercepat pendidikan yang merata serta berkualitas.
Terkait sejumlah masalah yang masih dialami seperti keterlambatan gaji guru honorer tingkat SMA dan SMK, Pemprov telah berupaya menyelesaikannya. Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta menegaskan permasalahan tersebut terjadi disebabkan peralihan wewenang dari kabupaten kota ke provinsi. Sedangkan untuk proses pencairan harus dilakukan serentak, sehingga jika ada satu sekolah yang terhambat akan berdampak pada sekolah lainnya. Saya mengimbau ya kepada seluruh pengelola sekolah SMA, SMK yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Bali, tolonglah jauh-jauh hari lakukan perimbasan melalui penyiapan administrasi, ya administrasi yang baik, yang benar, sehingga tidak mengalami tidak mengalami keterlambatan dalam proses pemberian gaji para pegawai pendidik kita yang ada di semua tingkatan SMA, SMK. Setelah menyelesaikan berbagai administrasi, Sudikerta memastikan tunggakan gaji tersebut saat ini sudah cair. Jika ada yang belum cair disebabkan kesalahan administrasi yang bersangkutan, seperti nomor rekening yang tidak sesuai. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Dalam rangka peringati Hari Pendidikan Nasional, siswa dari sebuah majelis keagamaan di Medan belajar jadi jurnalis cilik. Mereka sangat menikmati kegiatan yang menginspirasi ini. Beginilah gaya para jurnalis cilik saat beraksi. Serius seperti layaknya jurnalis sungguhan. Tidak hanya sibuk mencari angle gambar terbaik, para reporter juga asyik bertanya kepada para narasumber. Ya, di Hari Pendidikan Nasional yang jatuh hari Selasa ini, siswa dari Majelis Nichiren Soshu Buddha Dharma Indonesia cabang Medan ini belajar menjadi jurnalis cilik. Mereka bertandang ke Desa Bogo, Kabupaten Batubara untuk melihat langsung kehidupan para nelayan, sekaligus mencari tahu kegiatan penyortiran ikan. Alhasil berbagai pertanyaan pun muncul dari para jurnalis cilik ini. Tadi ada menanyakan berapa jam menangkap ikan di laut, dan jawabannya adalah 8 jam, dan berapa jam mengeringkan ikan, dan jawabannya adalah 4-5 jam. Usai meliput, para peserta yang berjumlah 100 orang ini melanjutkan perjalanan kembali ke kota Medan. Tentunya dengan membawa kenangan yang menyenangkan tentang pesisir pantai dan menjadi seorang jurnalis. Irwansyah Putra Nasution melaporkan untuk NET. Rayakan kelulusan siswa SMA Negeri 2 Tabanan, wajibkan siswanya memakai pakaian adat. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Get up. Kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget. Teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, NET 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Soju, alkohol. Keberadaan Devika di Bandar itu adalah metode adan. How many did you bring? Coffee.
Custom Protection hanya di NET. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Valentino dan Aziz Manjut. Oke, dan saya Temi Kalem Rahadi. Pastinya juga komentar yang nggak biasa. Dan tentunya khusus sepak bola sesuai namanya Net Soccer. Lebih baik dia dimainkan terus sampai akhirnya memang dia sendiri mengakui memang saya udah nggak bisa main lagi. Fans Manchester United, wasit diomongin, pemain diomongin, fans pun diomongin karena buat blunder. Cam, dia tadi mah kebanyakan fansnya Chelsea. Temi termasuk. Banyak yang bilang dia jadi agennya Ranieri. Sampai ketemu besok dan suka-suka. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen di mana sih? Lihatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, buat panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife hanya di NET. Ya, kembali di Net Bali, pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP dimulai serentak dilakukan pada Selasa 2 Mei 2017. Pelaksanaan UNBK di Buleleng, Bali diikuti sebanyak 10 sekolah dengan menumpang ujian di seluruh SMA dan SMK di Buleleng. Sementara itu di Tabanan, Bali karena terbatasnya komputer juga baru 3 sekolah yang mengikuti UNBK. Sebanyak 11.515 siswa dari 84 tingkat SMP negeri dan MTS di Buleleng, Bali Selasa siang mengikuti ujian nasional berbasis komputer dan UNKP. Meskipun pelaksanaan ujian nasional ini berjalan lancar, sebanyak 10 sekolah yang mengikuti UNBK terpaksa menumpang di SMA dan SMK untuk melaksanakan ujian. Menurut Kepala SMP Negeri 1 Singaraja Putu Karnadi menjelaskan, dari 230 siswanya yang terpaksa mengikuti UNBK di SMA Negeri 1 Singaraja lantaran semansa dinilai lengkap. Dengan memiliki 3 lab komputer, siswa SMP ini mengikuti UNBK dibagi menjadi 3 gelombang. Sehingga pelaksanaan UNBK ini akan berakhir pada pukul 4 sore. Di hari pertama pelaksanaan UNBK dengan mata ujian Bahasa Indonesia tidak mengalami kendala apapun. Para siswa dengan semangat untuk menjawab soal-soal yang ada di komputer. Nah, kenapa kami mengambil sikap menumpang? Karena daripada kami ketika semansa ujian, semansa harus ke SMP 1, ketika SMP 1 ujian harus ke semansa. Daripada begitu lebih baik kami yang menumpang ke semansa karena dari segi tempat di sini ada 3 lab komputer, jadi kami bisa memakai 3 lab komputer. Selama ini tidak ada kendala karena memang ini sudah kami rencanakan sejak setahun yang lalu. Meskipun pelaksanaan ujian nasional ini menumpang, sejumlah siswa SMP Negeri 1 Singaraja tak menjadi halangan untuk menjawab soal-soal ujian. Mungkin kalau UNKP itu takutnya jawabannya itu tidak kalau bulatannya itu lewat gitu, mungkin tidak terbaca sama komputer. Kalau UNBK itu mungkin lebih gampang karena jawabannya itu langsung masuk ke pusat beberapa kali, jadi kita udah dilatih untuk menggunakan secara UNBK gitu. Pernah ada kesulitan? Kadang kesulitan itu tiba-tiba logout gitu karena dari servernya. Ya, tapi bisa kembali lagi. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Buleleng, Gede Suyasa menjelaskan, pelaksanaan ujian nasional di hari pertama ini tidak diikuti oleh 1 orang siswa SMP di Gerogak. Ini dikarenakan siswa tersebut mengalami kecelakaan dan sedang menjalani perawatan di RSUP Sanglah Denpasar. Terkait kurangnya fasilitas komputer ini, pihak Disdikpora Buleleng berencana akan menambah perangkat komputer di beberapa sekolah pada pelaksanaan ujian nasional tahun depan. Sehingga peserta sekolah UNBK di Buleleng akan bertambah.
Harap tahun depan lebih banyak lagi dari sekarang. Karena akan sangat ditentukan oleh sarana, bukan kesiapan siswa, tapi oleh sarana. Dan kita akan mencoba mengusulkan di Renja 2018 lebih awal, supaya pengadaan komputer di beberapa sekolah di masing-masing kecamatan bisa dipenuhi. Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik dan gangguan internet di saat ujian nasional, Disdikpora telah meminta PLN Bali serta Telkom untuk membantu. Sementara itu, untuk pertama kalinya sejumlah SMP di Tabanan menggelar ujian nasional berbasis komputer, yakni SMP Negeri 1 Tabanan, SMP Negeri 2 Selemadeg Timur, dan SMP Bintang Persada. Seperti SMP Negeri 1 Tabanan, meski tidak memiliki fasilitas UNBK, namun pihak sekolah tetap menggelar ujian berbasis komputer. Agar UNBK bisa tetap terlaksana, pihak sekolah meminjam fasilitas komputer yang ada di SMK Negeri 1 Tabanan. Persiapan kita dalam rangka menghadapi UNBK ini mengadakan simulasi selama 2 kali, itu sudah bisa berlangsung dengan baik. Dari hasil simulasi itu seperti apa, Pak? Dari hasil simulasi memang ada beberapa pelajaran yang masih hasilnya kurang memuaskan, sehingga berikutnya berusaha kemudian pihak sekolah melaksanakan kegiatan yang bisa meningkatkan prestasi tersebut. Sementara sebagian siswa mengaku lebih senang ujian menggunakan komputer. Di Tabanan sendiri terdapat 42 SMP baik swasta maupun negeri. Untuk tahun ajaran 2016-2017 ini baru 3 SMP yang menggelar ujian berbasis komputer, 1 di antara SMP swasta. Tim Liputan melaporkan untuk NET. 2 siswa tunanetra mengikuti ujian nasional di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Denpasar. Sementara 2 siswa lainnya gagal ujian nasional karena menderita tunaganda. Meski memiliki keterbatasan fisik, 2 SMP Luar Biasa SLB Negeri 1 Denpasar ini tak ingin ketinggalan mengikuti ujian nasional Selasa siang. Siswa SMP LB ini masih menjalani ujian berbasis kertas dan pensil atau UNKP. Kertas soal maupun lembar jawaban mereka berbeda dengan sekolah umum karena menggunakan huruf Braille. Untuk waktu juga mendapat tambahan 30 menit karena membaca soal Braille membutuhkan waktu lebih lama dibanding kertas biasa. Di SLB Negeri 1 Denpasar ini sebenarnya memiliki 4 siswa kelas 9. Namun 2 siswa lainnya hanya mengikuti ujian sekolah karena menderita tunaganda, tunanetra, dan gerahita. Anak ini kelainan sedikit, jadi lemah ingatan, jadi ingatannya jauh lebih rendah dari dibandingkan 2 teman lainnya. Jadi hanya ikut ujian sekolah aja. Sampai saat ini seluruh proses ujian nasional di SLB Negeri 1 Denpasar berjalan lancar. Ujian akan berlangsung selama 3 hari dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Rayakan kelulusan ribuan siswa dari berbagai SMA memadati kawasan wisata Jatiluwih dengan aksi coret-coret. Sempat terjadi keributan antar pelajar, namun polisi segera menertibkan kejadian tersebut. Ribuan pelajar dari sejumlah SMA dan SMK di Tabanan Selasa siang memadati kawasan wisata Jatiluwih. Di kawasan wisata ini mereka merayakan kelulusan dengan aksi coret-coret di seragam sekolah. Namun perayaan ini sempat ricuh akibat sejumlah pelajar melakukan aksi saling pukul karena kesalahpahaman. Namun kejadian ini tidak berlangsung lama setelah pihak kepolisian Polsek Tabanan melerai aksi tersebut. Jadi itulah mengapa kami Polsek Penebel mengerahkan personil, karena seperti tadi ada kesalahpahaman, sengolan pengendara atau anak-anak lain, sehingga menimbulkan kesalahpahaman itu, sehingga kami bergerak cepat untuk mengantisipasi, melerai agar tidak terjadi meluas.
Berkumpulnya ribuan pelajar ini juga sempat mengganggu arus lalu lintas di kawasan wisata ini. Usai merayakan, para pelajar secara tertib membubarkan diri. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Aksi konvoi dan coret-coret seragam masih dilakukan siswa SMA dan SMK Bali untuk merayakan kelulusan. Di Denpasar, siswa melakukan aksi konvoi dengan ugal-ugalan. Sementara di Buleleng, siswa mencoret-coret sejumlah fasilitas umum. Ratusan siswa dari berbagai sekolah di kota Denpasar Selasa siang melakukan konvoi keliling kota usai dinyatakan lulus ujian nasional. Meski mengganggu ketertiban umum, para pelajar SMA dan SMK ini tetap memacu kendaraannya dengan ugal-ugalan. Para pelajar yang bersekolah di kawasan Denpasar Selatan memilih Pulau Serangan sebagai titik kumpul perayaan kelulusan. Di tempat ini mereka meluapkan kegembiraan dengan mencoret-coret seragam dengan piloks atau spidol. Sama teman-teman seangkatan semuanya. Apa aja yang dipersiapin deh ini? Oh, biasanya sih kita sebelum ini gambar baju dulu, dan kita beli spidol pakai, ya istilahnya pakai kenang-kenangan untuk terakhir ketemu teman. Meski jumlah pelajar cukup banyak, tidak ada pengawalan ketat dari aparat kepolisian dalam perayaan kelulusan di Pulau Serangan ini. Sementara itu di Buleleng, seluruh siswa SMA dan SMK bersukaria merayakan kelulusan dengan melakukan aksi coret-coret di seragam sekolahnya. Puluhan siswa dari sejumlah sekolah berkumpul di gelanggang olahraga Buana Patra Singaraja. Tak hanya coret-coret di seragam sekolah, bahkan siswa melakukan coret-coret di tembok gelanggang olahraga menggunakan cat semprot. Mereka berdalih aksi coret-coret ini sebagai ungkapan rasa kegembiraan. Merayakan, biar ada kenang-kenangan gitu. Kenapa nggak disumbangin pakainya? Pakainya ada 3, jadinya 2 disumbangin, lagi 1 pakai kenang-kenangan biar ada momen. Meskipun sudah diberikan imbauan ke sejumlah sekolah agar siswa tidak merayakan dengan coret-coret, namun tetap saja masih terjadi. Kepala Disdikpora Buleleng Gede Suyana menegaskan akan menegur pihak sekolah agar tahun berikutnya pengumuman kelulusan para siswa diwajibkan memakai pakaian adat. Saya akan sampaikan ya kepada pemilik sekolah itu, ya SMA SMK, untuk memberikan imbauan ya pembinaan terhadap sekolah SMA SMK terutama yang merayakan kelulusan itu dengan coret-coret maupun konvoi dan sebagainya, supaya tidak melakukan itu. Ada teguran itu ya? Bukan saya menegur, saya menyampaikan kepada pemilik sekolah. Usai melakukan coret-coret, para siswa melanjutkan konvoi ke Puncak Bedugul. Sebanyak 8.467 siswa SMA dan SMK dinyatakan lulus ujian nasional tahun 2017. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Tidak semua siswa ternyata melakukan aksi coret-coret loh. Nah, hindari aksi coret-coret seragam sekolah saat perayaan kelulusan. SMA Negeri 2 Tabanan wajibkan siswanya menggunakan pakaian adat saat pengumuman kelulusan. Menjadi sebuah tradisi tahunan, setiap perayaan kelulusan siswa SMA diwarnai dengan aksi coret-coret seragam sekolah. Usai aksi coret-coret seragam, siswa biasanya akan konvoi kendaraan menuju ke suatu lokasi berkumpul. Tak jarang, saat antar pelajar ini berkumpul terjadi gesekan antar siswa sehingga menimbulkan keributan. Pihak sekolah pun sebenarnya tidak ingin tradisi tahunan ini terus berlangsung. Seperti SMA Negeri 2 Tabanan, Bali, menggunakan pakaian adat saat melihat pengumuman kelulusan merupakan salah satu cara untuk menghentikan tradisi ini. Kita secara prinsip merubah karakter dan sikap anak-anak di kelas 12 ini dengan kebiasaan yang coret-coret. Hal ini kami laksanakan dengan berbagai tindakan perubahan karakter. Sejumlah siswa mengaku perayaan kelulusan dengan menggunakan pakaian adat dan melakukan persembahyangan sudah cukup berkesan. Niatnya saya tuh emang nggak ikut coret-coret, mending melakukan dengan sembahyang aja. Sudah berkesan sekali bagi saya. Menurut saya bagusan sih pakai pakaian adat. Pertama jadinya tuh temannya tuh nggak ugal-ugalan di jalan, terus lebih tertib bisa melaksanakan kelulusan, nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Sudah 2 tahun cara ini dilakukan dan cara ini cukup efektif untuk menghindari aksi coret-coret seragam. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET.
Restoran berkonsep garasi yang menjadi salah satu tempat kongko favorit pehobi motor di Bali. Sesaat lagi tetap di Net Bali. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang merunggu. Hai guys, welcome to Vegas. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Pulau Dewata punya banyak tempat untuk memanjakan pengunjung, termasuk untuk menikmati kebersamaan dalam nuansa yang berbeda. Salah satunya di resto berkonsep garasi yang menjadi salah satu tempat kongko favorit penghobi motor di Bali. Bersama komunitas pecinta motor gede, kita sambangi salah satu tempat kongko asik di Pulau Dewata. Sudah siap? Berangkat! Menikmati Bali naik motor gede memang seru. Itu sebabnya banyak komunitas motor di sini. Di antaranya yang satu ini. Bukan hanya berkeliling, kita juga akan sambangi salah satu lokasi favorit komunitas ini biasa berkumpul. Tempatnya di daerah Sanur. Tepatnya di Jalan Batur nomor 3 kawasan Intaran. Nah, barusan udah keliling-keliling daerah Sanur, menikmati suasana sore bareng para pecinta motor gede. Kali ini udah lapar banget, udah aus juga, waktunya makan sama minum. Makannya di Eat Well Right Well. Ada salah satu menu spesial dari tempat ini. Kayak gimana ya rasanya? Pingin nyobain, udah lapar banget. Sesuai namanya, resto memang bertujuan jadi tempat ngobrol asik sambil makan minum enak bagi para pecinta sepeda motor. Ngobrolnya bisa tentang apa saja, terutama tentang hobi yang sama. Konsepnya serasa ngobrol seru di bengkel atau di garasi. Tapi tentu dengan suasana yang lebih nyaman. Kenapa dipilih nama Sanur Garas? Karena kebetulan garas itu asal katanya garase ya sebenarnya. Memang karena ini garase dari zaman dulu. Dengan konsep homies lebih ke rumah. Kenapa kita pakai Sanur ya karena memang bertempat di Sanur. Simple aja sebenarnya. Banyak sajian yang bisa jadi pilihan untuk menemani kebersamaan. Menu internasional juga hidangan khas. Salah satu menu asli Bali yang jadi andalan, gurita kesune cekuh. Masakan berupa perpaduan bumbu beragam rempah, mulai kencur, jahe, kunyit, laos, bawang putih, bawang merah dan cabai, ditambah terasi. Dan tentunya bahan utama berupa gurita segar. Semua dimasak cepat sehingga aroma dan rasa aslinya terjaga. Jadi jangan heran kalau aromanya saja langsung menggugah selera. Dan betul saja,
Kombinasi ini hadirkan sensasi rempah pekat berbaur gurih gurita yang sungguh nikmat. Gurita kesuna cekuh. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia berarti gurita, bawang putih, dan kencur. Karena kesuna dalam bahasa Bali berarti bawang putih dan cekuh berarti kencur. Ada banyak bumbu rempah-rempah yang digunakan di sini. Kalau dalam bahasa Bali biasanya menggunakan basa genep. Nah, kalau untuk rasanya sih menurut saya enak. Perpaduan antara rempah-rempahnya juga berasa. Gurita kesuna cekuh tersaji Rp35.000 per porsi. Cita rasa khas ini sudah sukses memikat banyak penikmat. Guritanya enak karena dimasak dengan bumbu Bali ya. Jadi juga ini pertama kali saya makan. Sajian lezat, suasana hangat, ada lagi yang membuat pengunjung banyak terpikat. Tak lain karena di sini para pehobi juga bisa mengotak-atik motornya. Mulai memoles hingga memodifikasi. Ada ahli yang siap mendampingi. Melengkapi semua, musik rock blues mengalun semarakkan suasana. Resto buka mulai pukul 9 pagi hingga dini hari. Tak hanya bagi pehobi motor gede, resto juga bisa dinikmati berbagai kalangan lainnya, termasuk wisatawan yang ingin nikmati Pulau Dewata dalam nuansa berbeda. Vera Zanvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Nah, kalau ke Jepang sudah terkenal ya dengan kereta cepatnya Shinkansen. Tapi kali ini Jepang meluncurkan kereta tidur mewah. Jepang tawarkan pelayanan mewah di peluncuran kereta Shiki Shimashima. Dan semua bangkunya sudah dipesan habis hingga Maret 2018. Senin kemarin East Japan Railway Corporation luncurkan kereta tidur mewah. Mewah fasilitasnya dan mewah harga yang ditawarkan. Ya, inilah kereta Shiki Shimashima. Bagian interiornya dominan berwarna emas dengan tampilan tahtami tradisional Jepang. Bak mandi kayu, langit-langit kaca, dan iringan permainan piano merdu. Harga tiket untuk suite class $10.000 Amerika atau sekitar 133 juta rupiah untuk rangkaian 4 hari perjalanan dari Tokyo ke Hokkaido. Harga tiket untuk perjalanan pendek sekitar 320.000 yen atau sekitar 30 juta rupiah. Semua kursi sudah dipesan hingga Maret 2018. 33 penumpang yang beruntung di layanan kereta pertama akan mampir ke beberapa lokasi, termasuk resor musim panas, situs budaya, dan warisan budaya di Jepang Utara. Semua akomodasi dan makan on-board atau off-board termasuk dalam tarif. Terapi kebahagiaan yang dilakukan oleh anjing kepolisian Australia untuk menghibur pasien yang sedang sakit sesaat lagi tetap di NET Bali. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Hai guys, welcome to Vegas. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET.
Berikutnya ada animal sanctuary yang biasa digunakan dan dikunjungi sebagai alternatif wisata kalau ke Australia. Suaka satwa ini menampung dan merawat hewan yang jadi korban kecelakaan, sakit maupun dibuang oleh pemiliknya. Pengunjung juga bisa interaksi langsung dan mengenal satwa khas Australia. Bukan kebun binatang biasa. Inilah Potorupere, suaka satwa alias sanctuary di Merimbula, New South Wales, Australia. Aneka satwa yang ada di sini merupakan korban kecelakaan, hewan sakit, dan peliharaan yang dibuang pemiliknya. Mereka akan dirawat petugas hingga siap dilepas ke habitatnya. Pengunjung yang datang bisa berinteraksi langsung dan memberi makan kanguru. Kita lagi ada di Animal Sanctuary. Ini adalah satu badan non-profit, jadi mereka nggak dapat uang dari pemerintah. Dan biasanya pengunjung bayar sekitar $20 untuk masuk ke dalam sini, terus bisa ngelihat berbagai hewan khas Australia. Selain kebun binatang, suaka alam ini jadi alternatif wisata pecinta satwa. Buka setiap hari sejak pukul 10 pagi hingga pukul 16 sore. Memang ya, kalau senang bahkan cinta sama hewan itu seakan jadi kebahagiaan sendiri hanya dengan melihat apalagi berinteraksi. Terapi kebahagiaan dari hewan ini juga bahkan dilakukan oleh anjing kepolisian di Australia. Tujuannya biar pasien ini semakin semangat melawan penyakit. Mengendus senjata dan bahan peledak, itulah tugas utama sejumlah anjing milik Federasi Kepolisian Australia. Namun kali ini mereka memiliki tugas lain, yaitu menghibur pasien di rumah sakit. Rasa bahagia pasien diharapkan bisa mempercepat penyembuhan. They're obviously going through a pretty rough trot, so it's good to just come in and let them have a happy day and a bit of a smile. Bagi Sebastian Andrews, kunjungan anjing kepolisian ini sangat berarti. Apalagi ia baru saja kehilangan hewan peliharaannya. In plotting how I was going to get the cat into hospital and the cat wasn't up for it, so the dogs will have to do. Agenda patroli rumah sakit ini selalu dilakukan beberapa hari dalam setahun. Kegiatan ini juga membantu anjing bersosialisasi, mengenal orang berbeda di tempat yang tak biasa. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id. Dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Tentunya jangan lupa subscribe. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. I relay my heart at the door. I won't say a word. They all been said before, you know. So why don't we just play pretend like we're not scared of what is coming next, or scared of having nothing left. Look, don't get me wrong, I know there is no tomorrow. All I ask is if this is my last now with you. Hold me like I'm more than just a friend. Give me a memory I can use. Take me by the hand while we do what lovers do. It matters how this ends, 'cause waiting for you never long again. I don't need your honesty. It's still right in your eyes, and I'm sure my eyes this big
for me. No.